Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Ini mohon maaf Bapak baru sempat membuatkan video tutorial terkait pertemuan pertama ya, introduction algoritma ya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu definisi dari algoritma ya. Jadi algoritma adalah urutan langkah atau instruksi logis yang sistematis dan berhingga untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu ya. Jadi algoritma dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia komputer ya, di mana ia dapat membantu memecahkan masalah, memproses data dan menghasilkan keluaran yang lebih spesifik. Oke, selanjutnya apa sih fungsi algoritma ya? Fungsi utama algoritma adalah memecahkan masalah yang secara terstruktur, logis dan sistematis ya, serta membantu otomatisasi proses-proses yang kompleks agar dapat dijalankan oleh komputer secara efisien ya, mengurangi kesalahan dan menyederhanakan program ya, itu dia. Itu adalah fungsi dari algoritma. Nah, kemudian apa sih alasan kita menggunakan algoritma ya? Yang pertama, efisiensi ya. Nah, dalam algoritma, kecepatan dan ruang memori harus mampu diseimbangkan untuk menghasilkan solusi yang cepat dan tepat. Jadi, kalau kita menerapkan algoritma untuk komputasi, maka artinya kita akan bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat ya. Karena di sana nanti harus ada penyimbangan antara solusi ya, dan penggunaan ruang memori. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika sebuah PC atau komputer melakukan proses, maka dia membutuhkan memori. Itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi ini maksudnya adalah mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar, lalu kemudian dapat diuraikan menjadi kelihatan mudah dan sederhana. Nah, itu namanya abstraksi ya. Yang ketiga adalah reusability. Nah, algoritma harus mampu diterapkan tanpa melihat bahasa pemrogramannya dan dapat digunakan berkali-kali. Nah, kata kuncinya dapat digunakan berkali-kali pada berbagai situasi dengan penerapan bahasa pemrograman apa saja. Jadi yang namanya algoritma ini dia masih global, masih universal, teman-teman. Algoritma ini bisa kita terapkan untuk semua bahasa pemrograman ya. Oke, itu dia. Kemudian aspek-aspek dalam informatika. Nah, ini kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini, teman-teman. Yang pertama, logika ya. Logika merupakan dasar penting dalam pengembangan sistem dan program komputer. Prinsip-prinsip logika digunakan untuk merancang algoritma yang efektif dan memastikan kebenaran dan konsistensi pemrosesan informasi. Kemudian algoritma, yang tadi logika, kemudian algoritma. Kalau algoritma ini langkah-langkah terstruktur, tadi udah kita terangkan ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk mencapai tujuan tertentu dalam aspek informatika. Algoritma digunakan untuk memodelkan proses komputasi yang efisien dan akurat. Nah, kemudian baru ada yang namanya pemrograman ya. Kalau pemrograman adalah cara atau bagaimana kita mengimplementasikan dari algoritma tadi. Nah, kita implementasikan dalam bentuk pemrograman dengan berbagai bahasa pemrograman ya. Ya, jadi 3 itu teman-teman ya. Makanya nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Artinya kita harus paham teori algoritmanya, memahami konsep algoritmanya, kemudian bisa kita terapkan di dalam bahasa pemrograman ya. Oke, selanjutnya dalam komputasi algoritma sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena berfungsi sebagai prosedur sistematis yang diperlukan oleh komputer, gitu ya. Oke. Nah, algoritma ini dapat kita ekspresikan dalam beberapa bentuk, teman-teman, atau tool yang kita bisa gunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan dari algoritma ini. Kita bagi aja yang sederhananya ada menjadi 2 dulu, teman-teman ya. Walaupun yang lain ada, yang paling sering digunakan 2 ini. Yang pertama flowchart, yang kedua pseudocode ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Flowchart itu apa? Flowchart adalah diagram atau bagan alur yang secara visual merepresentasikan urutan langkah-langkah keputusan proses dalam suatu sistem atau alur kerja menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh panah.
Nah, itu dia. Tujuannya sudah pasti untuk supaya gampang dipahami gitu ya, memudahkan orang untuk memahami sebuah algoritma gitu ya. Nah, flowchart ini teman-teman dia artinya chart itu simbol-simbol yang mempunyai makna. Nanti kalau kita mempelajari flowchart ini ada bab khususnya teman-teman. Kita memahami dulu arti dari simbol-simbol flowchart itu ya. Kalau ini Bapak ulas sekilas saja dulu, nanti kita bisa praktekkan ya. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua namanya pseudocode. Pseudocode ini adalah deskripsi algoritma pemrograman menggunakan bahasa sehari-hari. Ini lebih simple ya, seperti bahasa sehari-hari yang disederhanakan ya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah pseudocode ini bukan urutan dari programnya, tapi algoritma itu beda dengan program teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah sama seperti fungsinya seperti flowchart, cuman dia lebih disederhanakan dalam bentuk bahasa sehari-hari ya. Nah, tujuannya ya pasti menjelaskan alur logika program agar mudah dipahami manusia sebelum ditulis ke dalam kode atau coding gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita kasih contoh teman-teman satu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu algoritma? Nah, coba teman-teman silakan perhatikan gambar. Kita punya dua gelas ya. Gelas A dan gelas B. Gelas A ini dia berisi teh ya atau tea ya. Kemudian gelas B ini berisi kopi atau kopi gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memindahkan isi gelas A ke gelas B dan gelas B ke gelas A. Nah, itu tugas kita teman-teman. Nah, bagaimana kita membuat algoritmanya supaya kita bisa memindahkan isi dari gelas A atau isinya teh ini atau tea ini ke gelas B, kemudian gelas B ini kopi ini ke gelas A. Bagaimana algoritmanya? Nah, berikut teman-teman. Kita coba bahas ya. Nah, berarti langkah pertama kita harus menyediakan gelas kosong dulu. Kita namakan gelas C. Nah, fungsinya untuk menampung nanti pemindahan sementara. Nah, gitu ya. Kemudian kita langkah kedua yang namanya algoritma kan urutan proses ya, langkah-langkahnya secara urut ya, harus urut ya. Kemudian misalnya dari gelas A yang isinya teh tadi atau tea tadi kita pindahkan dulu ke dalam gelas C untuk penampungan ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, yang gelas B yang isinya kopi baru kita pindahkan ke gelas A yang sudah kosong tadi, yang sudah kita pindahkan isinya ke dalam gelas C tadi. Nah, itu 2 3. Langkah keempat adalah baru kita pindahkan isi gelas C tadi yang isinya teh tadi kita pindahkan ke gelas B yang tadi awalnya isinya kopi. Nah, alhasil adalah kita berhasil memindahkan kopi nanti akan berada di gelas A dan teh akan berada di gelas B. Nah, itu algoritmanya. Sekarang bagaimana kita menggambarkan atau mengekspresikan algoritma ini dalam bentuk flowchart. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau flowchart ini ada simbol starnya seperti ini. Star ya. Nah, kemudian dia harus ada tanda panah namanya flow. Flow itu aliran, teman-teman. Kalau nggak ada panah, kalau lurusnya itu udah salah ya. Star, kemudian kita siapkan dulu gelas C seperti tadi langkah yang keduanya. Langkah ketiga baru kita pindahkan isi gelas A yang tadinya isinya teh atau tea atau teh ke gelas C ya. Kemudian langkah yang keberapa? Keempat, pindahkan isi gelas B yang isinya kopi ke gelas A tadi. Ya. Selanjutnya yang terakhir baru kita pindahkan isi gelas C yang tadinya kita masukkan tea tadi ke gelas B. Alhasil kita berhasil memindahkan tempat antara kopi dan teh. Nah, stop. Nah, itu yang namanya algoritma, teman-teman. Ini digambarkan menggunakan flowchart. Sekarang bagaimana menggambarkannya menggunakan pseudocode? Teman-teman perhatikan. Nah, kalau pseudocode ini dia lebih sederhana ya. Ini kebetulan untuk contohnya sangat sederhana, belum ada kondisi ya, percabangan. Nah, jadi lebih sederhana. Nah, mulai menyiapkan gelas C, pindahkan isi gelas A ke gelas C. Ini ada langkah-langkahnya, urutannya, kemudian pindahkan. Nah, nih seperti ini. Ini namanya pseudocode, teman-teman. Nah, nanti untuk membahas lebih dalam ini kita bisa praktekkan berulang-ulang. Teman-teman juga bisa buka bab belajar flowchart ini nanti untuk memahami arti dari simbol-simbol flowchart ya. Nanti kita sampaikan di tutorial yang berikutnya ya. Nah, seperti itu. Jadi di pertemuan kedua nanti akan kita coba praktek, teman-teman, supaya nggak terlalu ini ya, menonton di teori aja. Jadi algoritma dulu, ngoding kemudian. Programmer jangan gerasa-gerusu. Jadi sebelum kita belajar ngoding pasti kita harus memahami tentang
algoritma dulu. Itu teman-teman untuk video tutorial yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan video tutorial yang kedua, kita mulai praktek teman-teman ya. Terima kasih, silakan dipahami ya. Dilanjutkan insyaallah dengan video tutorial yang kedua ya. Terima kasih teman-teman.